Aku awalnya mengira Aulia hanyalah pelanggan biasa yang kebetulan menyukai masakan di warungku. Hampir setiap sore ia datang, duduk di meja yang sama, memesan menu yang sama, lalu pulang setelah suasana warung mulai sepi. Tidak pernah ada tingkah aneh. Tidak pernah ada percakapan yang membuatku curiga. Tetapi suatu sore, ketika ia menyerahkan sebuah amplop kecil kepadaku, semua anggapanku berubah. Mas Raka, sebenarnya saya sudah lama ingin mengatakan sesuatu, tapi saya takut masalah paham, katanya dengan wajah serius. Aku membuka amplop tersebut dan menemukan sebuah foto lama warungku yang diambil bertahun-tahun lalu. Di belakang foto itu tertulis nama ayahku dan sebuah tanggal yang sangat kukenal. Aku langsung bertanya, "Mbak Aulia, dari mana mendapatkan foto ini?" Ia hanya menatapku dan berkata, "Karena sebelum saya menjadi pelanggan di sini, keluarga saya sudah mengenal keluarga Mas jauh lebih lama. Namaku Raka Pradana, usia 35 tahun. Aku mengelola sebuah warung makan sederhana bernama Warung Pojok Sari di kota Wanasetra. Warung itu bukan usaha besar. Hanya bangunan sederhana dengan sekitar 15 meja, dapur terbuka, dan beberapa karyawan. Namun bagi keluargaku, warung tersebut memiliki arti yang sangat besar. Ayahku yang pertama kali membangunnya sekitar 20 tahun lalu. Dulu warung tersebut hanya berupa gerobak kecil di depan rumah. Ayah memasak sendiri, sementara ibu membantu melayani pelanggan. Perlahan pelanggan bertambah. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa menyewa bangunan kecil di dekat pasar. Ketika ayah meninggal, aku mengambil alih usaha tersebut. Aku tidak pernah menganggap warung sebagai bisnis semata. Tempat itu adalah peninggalan keluarga. Banyak kenangan masa kecilku ada di sana. Aku belajar menghitung uang dari ayah, belajar memilih bahan makanan dari ibu, dan bahkan mengenal orang-orang yang menjadi pelanggan tetap sejak aku masih sekolah. Salah satu kebiasaanku adalah membuka warung sejak pagi dan menutupnya setelah malam. Kehidupanku sederhana. Aku tidak menikah dan tinggal bersama ibu. Aku pernah memiliki hubungan serius, tetapi kandas karena perbedaan tujuan. Setelah itu aku lebih memilih fokus bekerja. Sampai suatu hari, Aulia datang ke warungku. Ia pertama kali muncul sekitar 7 bulan sebelumnya. Saat itu sore hari dan warung cukup ramai. Seorang perempuan mengenakan pakaian sederhana masuk lalu memilih meja nomor 6. Ia memesan nasi ayam bakar, sayur asem, dan teh hangat. Setelah makan, ia membayar sendiri dan pergi. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun keesokan harinya ia datang lagi. Kali ini pada waktu yang hampir sama. Ia kembali duduk di meja nomor 6. Pesanannya juga hampir sama. Hari ketiga, ia datang lagi. Begitu terus selama beberapa minggu. Aku mulai mengenal wajahnya. Salah satu karyawan bahkan bercanda bahwa Aulia mungkin sudah menjadi pelanggan paling setia. Aku tertawa dan tidak memikirkannya. Aulia tidak banyak bicara. Jika aku menyapa, ia menjawab dengan sopan. Jika aku bertanya apakah makanannya sesuai, ia selalu mengatakan enak. Kadang ia membaca buku kecil sambil menunggu makanan. Kadang ia hanya melihat keluar jendela. Aku tidak pernah melihatnya datang bersama orang lain. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya apakah ia bekerja di sekitar sana. Ia mengatakan bahwa ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor ekspedisi. Aku bertanya apakah kantornya dekat. Ia mengangguk. 5 menit dari sini. Aku hanya mengangguk. Percakapan kami selesai. Namun sejak saat itu, kami mulai lebih sering berbicara. Aku mengetahui bahwa namanya lengkap Aulia Rahmadani dan usianya 31 tahun. Ia tinggal bersama adiknya di sebuah rumah kontrakan tidak jauh dari pasar. Ia berasal dari kota Lembah Arum, tetapi pindah ke Wanasetra setelah mendapatkan pekerjaan. Aku tidak pernah bertanya terlalu jauh tentang keluarganya. Aku juga tidak merasa perlu. Namun ada sesuatu yang aneh. Aulia selalu datang pada jam yang sama. Seolah-olah ia memiliki jadwal khusus. Bahkan ketika hujan turun sangat deras, ia tetap datang. Pernah suatu malam jalanan banjir dan aku mengira ia tidak akan muncul. Ternyata sekitar pukul 6, ia datang dengan pakaian sedikit basah.
Aku bertanya mengapa tidak menunggu hujan reda. Ia menjawab, saya sudah janji sama diri sendiri untuk datang. Aku tertawa dan menganggap itu hanya candaan. Tetapi kemudian aku mulai memperhatikan hal lain. Aulia sering bertanya tentang ayahku. Awalnya hanya pertanyaan biasa. Mas, dulu yang mengelola warung ini ayah Mas. Aku menjawab iya. Ia bertanya kapan ayah meninggal. Aku menjawab beberapa tahun lalu. Ia kemudian bertanya apakah ayah pernah bekerja sama dengan orang bernama Pak Harun. Aku terkejut. Nama itu bukan nama yang sering disebut pelanggan. Pak Harun adalah teman lama ayah yang sudah lama tidak pernah kutemui. Aku bertanya mengapa ia menanyakan itu. Aulia hanya mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama tersebut. Aku mulai merasa penasaran. Tetapi aku tidak ingin menuduhnya. Bagaimanapun, Aulia hanya pelanggan. Beberapa hari kemudian, ia kembali menanyakan apakah aku masih menyimpan dokumen lama warung. Aku bertanya untuk apa. Ia mengatakan bahwa mungkin ada dokumen yang berkaitan dengan keluarganya. Aku semakin bingung. Keluarga Mbak ada urusan dengan ayah saya? Aulia terdiam beberapa detik. Kemudian ia mengatakan, saya belum bisa menjelaskannya sekarang. Jawaban itu membuatku tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kedatangan Aulia ke warung mungkin memiliki alasan lain. Namun ia tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan. Ia tetap membayar makanan, bersikap sopan, dan tidak pernah mengambil apapun. Aku mencoba melupakan kecurigaan tersebut. Sampai suatu sore, ketika warung mulai sepi, Aulia datang membawa sebuah amplop. Ia duduk seperti biasa. Setelah selesai makan, ia menghampiriku di kasir. Mas Raka, saya ingin memberikan sesuatu. Ia menyerahkan amplop tersebut. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan warungku ketika masih berupa gerobak kecil. Di samping gerobak terlihat ayahku berdiri bersama seorang pria yang kukenal dari foto keluarga lama. Pak Harun. Aku membalik foto tersebut. Ada tulisan tangan. Untuk keluarga Raka. Simpan ini sebagai bukti bahwa janji itu pernah dibuat. Aku langsung menatap Aulia. Dari mana Mbak mendapatkan foto ini? Wajahnya berubah serius. Ia kemudian mengatakan bahwa foto tersebut berasal dari ayahnya. Aku semakin bingung. Ayah Mbak siapa? Aulia menarik napas panjang. Namanya Harun. Aku seperti kehilangan kata-kata. Ternyata Pak Harun yang selama ini kukenal sebagai teman ayah adalah ayah Aulia. Ia kemudian mengatakan bahwa selama bertahun-tahun keluarganya mencari keluargaku. Ada sebuah janji lama antara ayah kami yang belum pernah diselesaikan. Aku bertanya janji apa. Aulia mengatakan bahwa ia belum bisa menjelaskannya tanpa menunjukkan dokumen lain. Ia meminta agar aku tidak memberitahukan siapapun dulu. Aku tentu saja penasaran. Malam itu, setelah warung tutup, aku terus memikirkan foto tersebut. Mengapa ayah tidak pernah menceritakan tentang janji tersebut? Mengapa keluarga Aulia mencari kami selama bertahun-tahun? Dan yang paling membuatku tidak tenang, kenapa Aulia memilih datang ke warungku hampir setiap hari hanya untuk mencari jawaban? Aku mulai menyadari bahwa perempuan yang selama ini kukira pelanggan biasa ternyata memiliki alasan yang sangat pribadi untuk selalu duduk di meja nomor 6. Dan aku belum tahu bahwa jawaban dari semua pertanyaan tersebut akan mengubah cara pandangku terhadap keluargaku sendiri. Setelah melihat foto tersebut, aku meminta Aulia menceritakan semuanya. Namun ia mengatakan bahwa sebagian besar cerita berasal dari ayahnya, dan ia sendiri tidak mengetahui seluruh detailnya. Ia hanya menemukan beberapa dokumen setelah ayahnya meninggal. Aulia mengatakan ayahnya meninggal sekitar 2 tahun lalu. Sebelum meninggal, ia pernah berulang kali menyebut nama ayahku. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dikembalikan kepada keluarga kami. Namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga ia tidak sempat menjelaskan secara lengkap. Setelah ayahnya meninggal, Aulia menemukan sebuah kotak kayu kecil di lemari. Di dalamnya terdapat foto, surat, dan beberapa dokumen lama. Salah satu surat ditujukan kepada ayahku. Isi surat tersebut membahas sebuah kerjasama yang dilakukan 20 tahun lalu ketika warung kami masih kecil.
Aku membaca surat tersebut dengan hati-hati. Ternyata ayahku dan Pak Harun pernah merencanakan usaha bersama. Ayahku memiliki kemampuan memasak dan mengelola warung, sementara Pak Harun memiliki jaringan pemasok bahan makanan. Mereka sepakat membangun usaha kuliner yang lebih besar. Namun sebelum rencana tersebut berjalan, terjadi masalah. Pak Harun mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan sejumlah uang untuk menyelesaikan urusan keluarganya. Ayahku kemudian memberikan bantuan. Tidak ada bunga, tidak ada batas waktu pembayaran. Mereka hanya membuat kesepakatan sederhana bahwa suatu hari Pak Harun akan mengembalikan bantuan tersebut. Namun ternyata uang itu tidak pernah dikembalikan. Bukan karena Pak Harun tidak mau. Ia justru beberapa kali mencoba membayar. Tetapi ayahku menolak. Dalam sebuah catatan, ayah menulis bahwa uang tersebut sudah dianggap sebagai modal untuk kehidupan Pak Harun. Aku terdiam membaca catatan itu. Selama ini aku tidak pernah tahu bahwa ayah pernah membantu keluarga lain sebesar itu. Aulia mengatakan bahwa ayahnya selalu merasa memiliki utang budi. Ia ingin membalas kebaikan tersebut, tetapi tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Setelah ayahku meninggal, ia berniat datang. Namun kemudian dirinya sendiri jatuh sakit. Akhirnya ia meminta Aulia menyelesaikan urusan tersebut. Aku bertanya apa sebenarnya yang ingin dikembalikan. Aulia mengatakan bahwa bukan hanya uang. Ada sesuatu yang lebih penting. Ia kemudian memberikan dokumen lain. Ternyata ketika ayahku dan Pak Harun merintis usaha, mereka membeli sebidang tanah kecil di belakang warung. Tanah tersebut dibeli atas nama keduanya karena rencana mereka adalah membangun dapur produksi. Namun karena usaha bersama tidak pernah berjalan, tanah itu tidak pernah digunakan. Dalam dokumen, setengah bagian tanah tercatat atas nama ayahku dan setengahnya atas nama Pak Harun. Aku tidak pernah mengetahui tanah tersebut. Aulia mengatakan bahwa ayahnya ingin menyerahkan bagian miliknya kepada keluargaku sebagai bentuk penghormatan kepada ayah. Aku menolak. Menurutku itu terlalu besar. Aulia mengatakan bahwa ayahnya sudah membuat keputusan tersebut sebelum meninggal. Aku mengatakan bahwa aku perlu waktu untuk berpikir. Namun Aulia belum selesai. Ia mengatakan bahwa alasan utama ia datang ke warungku setiap hari bukan hanya untuk menyerahkan dokumen. Ia ingin mengenalku terlebih dahulu. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab bahwa ayahnya pernah berkata bahwa jika suatu hari ia harus menyelesaikan urusan dengan keluarga ayahku, ia ingin memastikan bahwa orang yang menerima amanah tersebut adalah orang yang bisa dipercaya. Aku tertawa kecil. Jadi selama ini saya diuji. Aulia tersenyum malu. Mungkin sedikit. Aku mengatakan bahwa aku merasa seperti sedang mengikuti ujian tanpa mengetahui pertanyaannya. Kami tertawa. Setelah itu hubungan kami berubah. Aulia tidak lagi terasa seperti pelanggan misterius. Ia menjadi seseorang yang memiliki kisah keluarga yang ternyata berkaitan erat dengan keluargaku. Aku mulai sering bertanya tentang ayahnya. Aulia bercerita bahwa ayahnya adalah pria sederhana yang bekerja keras. Ia pernah gagal dalam bisnis, tetapi selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Aku mengatakan bahwa mungkin itu sebabnya ayahku menghormatinya. Kami mulai menyadari bahwa kedua ayah kami memiliki banyak kesamaan. Mereka bukan orang kaya. Mereka hanya dua orang yang mencoba bertahan dengan usaha kecil. Suatu malam, Aulia datang lebih awal. Ia membantu di dapur karena salah satu pegawai sakit. Aku sempat bercanda bahwa pelanggan tidak seharusnya ikut bekerja. Ia menjawab, kalau sering makan gratis, harus bayar dengan tenaga. Aku tertawa. Hari itu kami bekerja bersama sampai malam. Aku mulai merasa nyaman dengannya. Namun aku masih tidak ingin salah mengartikan hubungan kami. Aulia juga tidak pernah mengatakan sesuatu yang romantis. Ia hanya hadir dan membantu. Beberapa minggu kemudian, kami pergi bersama untuk mengurus dokumen tanah. Dalam perjalanan, kami berbicara tentang kehidupan pribadi. Aulia mengatakan bahwa setelah ayahnya meninggal, ia merasa harus menjadi lebih kuat. Ia memiliki adik yang masih sekolah dan harus memastikan pendidikan adiknya tetap berjalan. Aku kagum melihat tanggung jawabnya. Aku juga bercerita bahwa setelah ayah meninggal, aku merasakan hal yang sama. Kami ternyata memiliki pengalaman yang mirip.
Dua orang yang sama-sama kehilangan orang tua dan kemudian harus menjaga keluarga. Dari situlah aku mulai memahami mengapa kami mudah berbicara satu sama lain. Namun sebuah masalah muncul ketika salah satu kerabatku mengetahui tentang tanah tersebut. Pamanku mengatakan bahwa keluarga kami berhak atas seluruh tanah, karena ayah yang membayar sebagian besar biaya. Ia meminta agar aku mengambil bagian milik Pak Harun tanpa memberikan apapun. Aku menolak. Aku mengatakan bahwa itu bukan milikku. Aulia mendengar pembicaraan tersebut dan terlihat sedih. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin urusan keluarga membuat kami bertengkar. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan mengambil sesuatu yang bukan hakku. Aku dan Aulia kemudian sepakat untuk mengikuti dokumen resmi. Jika tanah memang milik bersama, maka pembagiannya harus sesuai hukum. Kami mendatangi notaris dan memeriksa semua dokumen. Hasilnya jelas. Tanah tersebut memang milik dua keluarga. Tidak ada alasan untuk mengambil bagian Aulia. Pamanku akhirnya menerima keputusan tersebut. Namun setelah urusan tanah selesai, Aulia justru mengatakan bahwa ia ingin memberikan bagian tanahnya kepadaku. Aku menolak lagi. Ia mengatakan bahwa ayahnya memang ingin tanah tersebut kembali kepada keluargaku. Aku menjawab bahwa menghormati orang tua bukan berarti harus menyerahkan hak sendiri. Kami akhirnya sepakat menjual tanah tersebut dan membagi hasilnya sesuai kepemilikan. Sebagian uang milik Aulia digunakan untuk pendidikan adiknya. Sebagian lagi ia simpan untuk masa depan. Aku merasa lega. Namun setelah semua masalah keluarga selesai, aku mulai menyadari bahwa kehadiran Aulia bukan lagi sekadar urusan masa lalu. Aku mulai menunggunya datang. Aku mulai merasa warung lebih sepi ketika meja nomor 6 kosong. Aku mulai memperhatikan senyumnya. Bahkan ketika ia tidak datang satu hari, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku akhirnya menyadari bahwa perasaan telah tumbuh tanpa kusadari. Tetapi aku takut mengatakan sesuatu karena khawatir merusak hubungan kami. Sampai suatu malam, Aulia datang membawa sebuah surat dari ayahnya. Ia mengatakan surat itu harus kubaca sendiri. Isinya membuatku terkejut. Ayah Aulia ternyata pernah menulis bahwa jika suatu hari anaknya bertemu denganku dan merasa nyaman, ia berharap kami tidak saling menjauh hanya karena masa lalu keluarga. Aku membaca surat tersebut berulang kali. Aku menatap Aulia. Ia terlihat gugup. Aku bertanya, "Apa kamu datang ke sini karena surat ini?" Ia menggeleng. Awalnya iya. Tapi sekarang tidak. Aku bertanya, "Kalau sekarang?" Ia menatapku dan berkata pelan, "Sekarang saya datang karena saya ingin bertemu Mas Raka." Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa mungkin hubungan kami bukan hanya tentang amanah dua orang tua. Ada sesuatu yang lebih dalam. Tetapi sebelum kami mengungkapkannya, Aulia mengatakan bahwa ada satu hal yang harus kuketahui tentang dirinya. Dan pengakuan tersebut akan membuatku memahami mengapa selama ini ia begitu takut membuka hati. Aulia akhirnya bercerita bahwa sebelum mengenalku, ia pernah menjalani hubungan yang hampir membawanya ke pernikahan. Hubungan tersebut berakhir karena pria yang ia cintai ternyata memiliki masalah keuangan yang disembunyikan. Setelah mengetahui kebenarannya, Aulia merasa kehilangan kepercayaan. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ketika ayahnya meninggal, ia semakin menutup diri. Ia merasa harus fokus pada keluarga dan pekerjaan. Karena itu, ketika pertama kali datang ke warungku, ia tidak memiliki niat untuk mencari pasangan. Ia hanya ingin menyelesaikan amanah ayahnya. Namun setelah beberapa bulan melihat bagaimana aku memperlakukan ibu, karyawan, dan pelanggan, pandangannya perlahan berubah. Aku bertanya apakah ia sengaja mendekatiku. Ia menggeleng. "Saya hanya ingin mengenal Mas tanpa membuat Mas merasa saya punya maksud lain." Aku tertawa. "Padahal kamu memang punya maksud lain." Ia ikut tertawa. "Awalnya memang." Kami kemudian berbicara cukup lama. Aku mengatakan bahwa aku juga memiliki masa lalu. Aku pernah gagal dalam pernikahan dan tidak mudah percaya lagi. Aulia mengatakan bahwa mungkin itulah alasan kami saling memahami. Kami sama-sama tidak ingin terburu-buru. Kami sepakat menjalani hubungan secara perlahan. Tidak ada janji besar. Tidak ada tuntutan. Hanya saling mengenal.
Setelah itu, Aulia mulai datang bukan hanya untuk makan. Ia kadang membantu menghitung stok, kadang membantu membuat daftar pemasok, kadang hanya duduk membaca buku. Aku mulai merasa warungku menjadi tempat yang lebih hidup. Ibu juga mulai memperhatikan kedekatan kami. Suatu malam, ibu bertanya apakah Aulia adalah seseorang yang kusukai. Aku tersenyum dan mengatakan belum tahu. Ibu menjawab, kalau kamu sering tersenyum ketika dia datang, berarti kamu sudah tahu. Aku tertawa. Ibu ternyata benar. Aku memang mulai menyukai Aulia. Namun aku ingin memastikan bahwa perasaanku bukan hanya karena kami memiliki kisah keluarga yang saling terhubung. Aku mengajak Aulia keluar untuk makan di tempat lain. Ia terkejut karena biasanya kami hanya bertemu di warung. Kami makan malam sederhana. Di sana kami berbicara tanpa gangguan pekerjaan. Aku mengetahui bahwa Aulia suka membaca novel sejarah, suka hujan, dan tidak suka tempat terlalu ramai. Ia juga memiliki impian membuka usaha makanan kecil bersama adiknya. Aku mengatakan bahwa aku bisa membantu membuat konsep usaha. Ia tersenyum. Mas ini kalau ngobrol selalu kembali ke bisnis. Aku tertawa. Karena itu keahlianku. Ia menjawab, mungkin suatu hari saya akan membuka warung dan Mas yang mengurus percetakannya. Aku mengatakan bahwa mungkin itu ide bagus. Kami tertawa. Malam itu menjadi titik awal hubungan kami. Beberapa bulan kemudian, kami memperkenalkan hubungan kepada keluarga. Ibu sangat menyukai Aulia. Adik Aulia juga menerimaku dengan baik. Namun ada satu orang yang tidak setuju, yaitu paman Aulia. Ia merasa hubungan kami terlalu cepat. Ia juga khawatir Aulia akan kehilangan hak atas tanah dan harta keluarganya. Aku mengatakan bahwa aku tidak pernah meminta apapun dari Aulia. Semua aset harus tetap atas namanya sendiri. Aku bahkan membuat perjanjian tertulis mengenai keuangan jika kami menikah nanti. Aulia terkejut karena aku yang mengusulkan. Aku mengatakan bahwa cinta harus dipisahkan dari urusan harta. Ia tersenyum. Itu alasan saya semakin percaya kepada Mas. Hubungan kami kemudian semakin serius. Aku mulai menabung untuk pernikahan. Aulia juga mulai menyiapkan usaha kecilnya. Kami tidak ingin pesta besar. Kami hanya ingin keluarga hadir. Namun beberapa minggu sebelum rencana lamaran, aku mendapat kabar bahwa warung sedang menghadapi masalah. Pemilik bangunan ingin menaikkan harga sewa secara drastis. Jika aku tidak sanggup, warung harus pindah. Aku sempat panik. Warung tersebut adalah sumber penghasilan utama. Aku mulai mencari tempat baru. Aulia membantu. Ia bahkan menggunakan sebagian tabungannya untuk membantu biaya renovasi. Aku menolak. Ia mengatakan bahwa ini bukan bantuan untukku, tetapi investasi untuk masa depan kami. Aku akhirnya menerima dengan perjanjian resmi. Kami menemukan tempat baru yang lebih kecil tetapi strategis. Kami memindahkan warung pojok sari. Prosesnya melelahkan. Selama berhari-hari kami bekerja bersama. Aku mengurus dapur dan karyawan. Aulia mengurus desain dan administrasi. Kami bahkan tidur larut malam karena harus menyelesaikan semuanya. Di tengah kesibukan itu, aku semakin yakin bahwa Aulia bukan hanya seseorang yang kucintai. Ia juga partner yang bisa kuandalkan. Hari pembukaan warung baru sangat emosional. Ibu datang membawa foto ayah. Aku menaruh foto tersebut di dekat kasir. Aulia membawa foto ayahnya dan meletakkannya di samping foto ayahku. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, karena dua orang ini yang membuat kita bertemu. Aku tersenyum. Warung baru berjalan baik. Pelanggan lama kembali. Aulia mulai membantu setiap sore setelah pulang kerja. Ia masih datang seperti dulu, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa ia bukan lagi sekadar pelanggan. Ia adalah seseorang yang sedang mempersiapkan masa depan bersama pemilik warung. Suatu malam setelah warung tutup, aku mengajak Aulia duduk di meja nomor 6. Meja yang dulu selalu ia pilih. Aku bertanya apakah ia masih ingat pertama kali datang. Ia mengangguk. Aku bertanya mengapa selalu memilih meja itu. Ia tersenyum malu. Karena dari situ saya bisa melihat Mas bekerja. Aku terkejut.
Jadi kamu memang memperhatikan saya? Ia mengangguk. Saya ingin tahu apakah Mas benar-benar orang seperti yang diceritakan ayah saya. Aku tertawa. Dan hasilnya? Ia menjawab. Ternyata lebih keras kepala. Kami tertawa bersama. Aku kemudian menggenggam tangannya dan mengatakan bahwa aku ingin menikahinya. Aulia tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu berkata, "Saya sudah menunggu Mas mengatakan itu." Aku merasa lega. Kami kemudian mempersiapkan lamaran. Namun sehari sebelum acara, aku menerima telepon dari adik Aulia. Ia mengatakan bahwa Aulia pergi dari rumah dan tidak bisa dihubungi. Aku panik. Aku mencari ke tempat kerja, rumah belajar, dan beberapa tempat yang biasa ia datangi. Tidak ada. Sampai akhirnya aku menemukan pesan dari Aulia. "Mas Raka, jangan mencariku. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan sendiri." Aku langsung merasa ada masalah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah masa lalu Aulia kembali? Apakah ada seseorang yang mengancamnya? Atau apakah ia berubah pikiran tentang pernikahan? Malam itu aku duduk sendirian di warung. Meja nomor 6 kosong. Untuk pertama kalinya sejak Aulia datang ke dalam hidupku, aku merasa benar-benar takut kehilangannya. Aku mencari Aulia sepanjang malam. Pagi harinya, adiknya menerima pesan bahwa Aulia sedang berada di kota tempat ayahnya dulu tinggal. Aku langsung pergi ke sana. Setelah beberapa jam perjalanan, aku menemukan Aulia di sebuah rumah tua milik keluarganya. Ia terlihat terkejut melihatku. Aku bertanya mengapa ia pergi tanpa memberitahu. Aulia meminta maaf. Ia mengatakan bahwa ada satu dokumen peninggalan ayahnya yang belum pernah ia selesaikan. Dokumen tersebut berkaitan dengan tanah lama yang pernah menjadi tempat usaha ayahnya. Ia takut jika menikah sebelum masalah itu selesai, persoalan tersebut akan menjadi beban bagi keluarga kami. Aku mengatakan bahwa ia tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Aulia kemudian menjelaskan bahwa salah satu kerabat mencoba menjual tanah tersebut tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Ia pergi untuk memastikan hak keluarganya tidak hilang. Aku membantunya mencari dokumen. Setelah beberapa jam, kami menemukan bukti kepemilikan yang jelas. Kami kemudian menghubungi notaris dan menyelesaikan masalah tersebut secara resmi. Setelah semuanya selesai, Aulia menangis. Ia mengatakan bahwa ia takut aku akan menganggapnya terlalu banyak masalah. Aku menjawab, "Saya tidak menikah dengan hidup yang sempurna. Saya menikah dengan kamu." Ia tersenyum sambil menangis. Kami kemudian kembali ke kota. Lamaran yang sempat tertunda akhirnya dilaksanakan. Ibu memeluk Aulia dan mengatakan bahwa ia sudah seperti anak sendiri. Adik Aulia juga merasa lega. Beberapa bulan kemudian, kami menikah sederhana. Warung menjadi saksi perjalanan kami. Meja nomor 6 masih dipertahankan. Aku bahkan memberi nama menu baru sesuai nama Aulia. Ia protes karena malu, tetapi pelanggan justru menyukainya. Kehidupan setelah menikah tidak selalu mudah. Kami tetap memiliki masalah usaha, keuangan, dan keluarga. Tetapi sekarang kami menghadapinya bersama. Aulia akhirnya meninggalkan pekerjaan lamanya dan mulai mengembangkan usaha makanan kecil bersama adiknya. Aku membantu dari sisi percetakan dan pemasaran. Usaha tersebut perlahan berkembang. Kami tidak menjadi kaya mendadak. Namun kami hidup dengan cukup dan merasa bahagia. Beberapa tahun kemudian, kami memiliki seorang anak. Aulia masih sering duduk di meja nomor 6 ketika warung sepi. Suatu hari aku bertanya apakah ia masih ingat masa ketika ia datang sebagai pelanggan. Ia tertawa. "Saya masih ingat. Waktu itu saya cuma punya satu tujuan." Aku bertanya apa tujuannya. Ia menjawab, "Mencari tahu apakah Mas Raka adalah orang yang dipercaya ayah saya." Aku mengatakan bahwa ternyata hasil penyelidikannya sangat berlebihan karena akhirnya kami menikah. Ia tertawa. Saya juga tidak menyangka. Aku kemudian bertanya apakah ia menyesal. Ia menggeleng. "Tidak. Aku juga tidak menyesal." Dari kisah ini aku belajar bahwa seseorang bisa masuk ke hidup kita dengan alasan yang sangat berbeda dari apa yang akhirnya terjadi.
Aulia datang sebagai pelanggan. Ia datang karena sebuah amanah keluarga. Ia duduk di meja yang sama hampir setiap hari karena ingin mengenal seseorang yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan. Tetapi perlahan, urusan keluarga berubah menjadi persahabatan. Persahabatan berubah menjadi rasa nyaman. Dan rasa nyaman akhirnya berubah menjadi cinta. Tidak ada yang kami rencanakan. Namun kami memilih untuk menjalaninya dengan jujur. Aku dulu mengira Aulia datang ke warung hanya karena menyukai masakanku. Ternyata ia datang membawa sebuah cerita dari masa lalu yang menghubungkan dua keluarga. Dan yang paling tidak kuduga, perempuan yang awalnya hanya kukenal sebagai pelanggan justru menjadi orang yang akhirnya duduk bersamaku di meja makan yang sama setiap hari. Sekarang, ketika ada pelanggan baru duduk di meja nomor 6, aku sering tersenyum sendiri. Meja itu bukan lagi sekadar tempat makan. Bagi kami, meja itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Aulia pernah datang ke sana sebagai orang asing. Kini ia menjadi istriku, ibu dari anak kami, sekaligus partner dalam mengelola kehidupan dan usaha. Kalau ada yang bertanya apakah cinta harus selalu dimulai dengan pertemuan yang luar biasa, aku akan menjawab tidak. Kadang cinta justru dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Seorang pelanggan datang. Ia memesan makanan. Ia duduk di sebuah meja. Lalu, tanpa kita sadari, kehidupan mempertemukan dua orang yang ternyata memang memiliki jalan untuk berjalan bersama. Dan mungkin itulah yang membuat kisah kami terasa begitu berharga. Karena kami tidak menemukan cinta ketika sedang mencarinya. Kami menemukannya ketika sedang menyelesaikan urusan yang sama sekali berbeda. Aulia datang ke warungku untuk mencari jawaban tentang masa lalu keluarganya. Tetapi pada akhirnya, ia justru menemukan alasan baru untuk membangun masa depan. Dan aku, yang awalnya hanya melihatnya sebagai pelanggan biasa, akhirnya menemukan seseorang yang membuat warung sederhana itu terasa seperti rumah.